itu nggak bisa pulang lebaran tuh 3 tahun sekali. Setelah 3 tahun jadi hakim. Pemakaman orang tua kalau untuk perbandingan dengan negara lain sudah ada bahan datanya di nangis Mas kalau teman kita. bandingkan sama negara lain bahasanya nangis Jauh ya, jauh. jomplang ya. Jauh. Oke, halo sahabat ICW, kembali lagi di podcast Di Atas Meja. Kenapa namanya Di Atas Meja? Karena tidak ada yang dikorupsi dari obrolan ini. Biasanya korupsi dilakukan di bawah meja. Jadi di episode kali ini kita akan ngomongin isu yang sedang diperbincangkan oleh beberapa media begitu ya, dan juga oleh publik tentunya, mengenai aksi atau gerakan solidaritas hakim di seluruh Indonesia yang menuntut hak dasar, hak fundamental soal kesejahteraan mereka. Karena tentu kita paham di Indonesia sendiri itu salah satunya itu maksudkan untuk pemenuhan adanya prinsip independency of judiciary atau kemandirian hakim. Akan tetapi kondisi itu akan sangat sulit untuk tercapai kalau hak-hak fundamental yang seharusnya dipenuhi oleh negara dalam hakim menjalankan tugasnya agar nyaman dan aman gitu ya, justru tidak dipenuhi. Kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan dua orang yang sudah bergabung bersama kita pada podcast episode kali ini. Ada Mbak Amelia Devina Putri. Halo Mbak. Halo. Amel. Kemudian ada koordinator dari gerakan ini, Solidaritas Hakim Indonesia, Mas Aji Prakoso. Halo Mas. Halo Bang Diki. Waduh, apa kabar nih? Baik Bang, baik. Oke. Tapi capek. Oke Bang, kita akan nanya umum dulu soal gerakan aksi solidaritas hakim seluruh Indonesia ini. Sebetulnya sekalipun tadi sudah disampaikan ya di pembukaan, tapi boleh disampaikan nggak ke pendengar sahabat ICW ini apa sih yang dituntut Bang Aji? Oke, jadi saya coba cerita dulu kenapa kemudian bisa lahir aksi solidaritas hakim Indonesia ya. Ini pembahasan yang sudah lumayan panjang, tidak hanya di tahun ini saja, tapi diskusi kami itu sejak tahun lalu. Itu kita sudah berdiskusi khususnya dari grup jubir pengadilan. Saya sebelumnya jubir di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur di Provinsi Jambi. Dulu bupatinya Zumi Zola itu. Okay. Jadi kami diskusi di sana, merekam cerita-cerita rekan-rekan hakim tentang kondisinya di setiap daerah. Okay. Dari kondisi ekonominya di ujung tanduk, kemudian ancaman terhadap keamanan jiwa, yang ini berkaitan sekali dengan tantangan untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan berintegritas, merawat integritas hakim. Okay. Ini tantangan banget. Berarti ini gerakannya udah lama gitu ya? Sebenarnya gerakannya sudah lama. Kita udah agak kesel karena tahun 2018 itu hak keuangan hakim itu kan awalnya diatur di PP 94 tahun 2012. Oke, ya. Tunjangan, gaji itu semua di sana diatur. Tahun 2018. Berarti itu disamakan dengan PNS ya? Samakan dengan PNS. Okay. Di PP 94 tahun 2012 disamakan dengan PNS. Di tahun 2018 senior-senior kami yang memperjuangkan lahirnya PP 94 tahun 2012 mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung atas PP tersebut. Itu tahun 2018. 2018. Okay. Terbitlah putusan 23 HUM P 2018 ya, Mbak Amel. Udah gitu, Mbak Amel mungkin bisa cerita. Lanjut aja. Udah seperti itu. Inti dari putusan adalah mencabut mengenai penggajian dan pensiun pasal 3 dan pasal 11. Oke, sistem di PP penggajian 2012 itu. Sistem penggajian PNS dicabut. Di putusannya itu harus dilaksanakan 90 hari setelah putusan itu diucapkan. Tapi sampai dengan 2179 hari kalau tidak salah sampai hari ini itu belum dilaksanakan. Sedangkan kedudukan hakim adalah aparatur sipil negara. Menurut Undang-Undang ASN. Dampaknya apa kalau sebagai pejabat negara? Artinya ada hak-hak yang harus dipenuhi dan tidak bisa disamakan dengan PNS. Itulah untuk menjaga. Menariknya di putusan itu juga tergugat dalam hal ini pemerintah, presiden tidak hadir. Tidak memberikan jawaban. Ya, jadi setelah putusan itu pun
setelah bergulir dia kehilangan haknya dong dalam perkara itu, dan setelah itu pun dia pemerintah tidak melaksanakan itu gitu. Tidak melaksanakan sampai saat ini. Jadi tidak hadir di persidangan. Bukan hanya tidak hadir dalam persidangan rasanya, memang tidak hadir untuk gerakan reformasi penegakan hukum kan, karena ini kan juga salah satu bentuk gitu ya, gerakan untuk mencapai tadi soal reformasi penegakan hukum, untuk mencapai yang tadi disampaikan oleh Mas Aji soal independensi dan juga integritas daripada peradilan begitu ya, karena ya tadi ya berat juga ya rasanya kalau karena kan selama ini hakim itu dianggap sebagai wakil Tuhan, makanya di dalam setiap putusan itu kan selalu ada ira-ira soal putusan yang berkeadilan dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi justru hak-hak fundamental yang tadi soal kesejahteraan, mulai dari gaji, tunjangan, fasilitas dan lain seterusnya justru dikesampingkan gitu. Dan ini juga bertolak belakang gitu ya kalau kita agak ironi gitu ya kalau kita melihat beberapa waktu terakhir soal tunjangan bagi anggota DPR ya Mbak Amel ya, soal tunjangan rumah yang itu bisa 30-40 juta, dan kalau dari hitung-hitungan ICW itu 1 tahun itu bisa habis 2 triliun. Nah selama ini kalau dalam struktur remunerasi yang diatur dalam PP 94 2012 itu gimana sih Mbak Amel sistem remunerasinya ya? Sebenarnya kita udah nggak pakai sistem remunerasi ya, kita sudah menggunakan sistem tunjangan jabatan. Jadi kita tunjangan jabatannya itu kita dapat paling kecil 8.500.000 kalau tidak salah. 8.500.000. Itu juga ada Hakim 0 tahun. Hakim 0 tahun. Hakim 0 tahun 8.500.000, nanti kalau udah 4 tahun dia naik jadi 9,1. Ngikutin pangkat golongan PNS ya? Iya, pangkat golongan kita masih menggunakan PNS, sistem golongan 3, 3B gitu-gitu. Tapi sudah pernah dilakukan perbandingan nggak sih Mbak Amel, misalnya di beberapa negara itu untuk penggajian besaran gaji untuk hakim itu berapa? Misalnya negara terdekat lah, Malaysia, kalau untuk perbandingan dengan negara lain sudah ada bahan datanya di nangis Mas kalau perbandingan dengan negara lain bahasanya nangis jauh ya, jomplang ya. Paling gampang itu sama Filipina lah, kita mirip lah sama Filipina, kondisi ekonomi, kondisi sosial masyarakat. Kalau sama Malaysia lebih di atas kita lah sedikit. Kalau kita mau bicara jujur ya, Malaysia ekonominya lebih di atas kita, kehidupan masyarakatnya lebih di atas kita. Kalau sama Filipina, gaji hakim pertama Filipina itu sekitar 48 juta. Hari ini pun di post sama Hukum Online. Ya, gaji Malaysia 87 juta. Berarti kalau dijabarin satu-satu tuntutan dari teman-teman Solidaritas Hakim Indonesia, ini apa aja yang menjadi priority utama untuk dituntut kepada pemerintah nih, Mas? Iya. Jadi ini nyambung ya. Jadi hakim itu meminta tunjangan dan gajinya naik itu bukan karena rakus, enggak. Saya sampaikan kemarin di DPR dan saya sampaikan juga di sini. Kami enggak ingin kaya raya, enggak. Nggak mau kaya raya, tapi tolong negara hadir, negara jangan abai. 12 tahun inflasi, negara kemana aja? Hakimnya susah hidupnya, mungkin dilihat 12 juta, 13 juta take home pay ya. Tunjangan 8,5, kemudian gaji pokok 2,9, mungkin ada uang makan, kalau ada tunjangan kemahalan juga ya kurang lebih 12-13 Mbak Amel ya. Ya, sebenarnya ada uang transport dan uang rumah juga gitu. Kalau nggak dapat rumah. Ya, kalau nggak dapat rumah, kalau tidak ada rumah dinas. Jadi misalnya ada rumah dinas walaupun tidak layak ya kita masih dapat gitu uang rumah, kayaknya enggak deh. Dan uang transport itu bukan transport dari domisili kita ke kantor, bukan. Domisili itu biaya ongkos lokal di situ. Kendaraan tuh biasanya menghabiskan berapa. Sementara kan kita itu sebenarnya berangkatnya dari home base kita kan sebenarnya, ke tempat kerja yang bukan home base kita gitu. Jadi ya kira-kira take home pay-nya ya nggak jauh beda 12-13. Kelihatannya gede kalau buat masyarakat. Tapi kalau buat hakim yang tidak dilihat dari beban kerjanya, beban kerja, tidak tinggal di home base. Kayak saya waktu di Jambi, orang tua di Denpasar. Ibu mertua ya di Denpasar. Itu nggak bisa pulang lebaran tuh 3 tahun sekali. Setelah 3 tahun jadi hakim. Pemakaman orang tua, bapak mertua saya nggak pulang. Kondisi ekonomi. Ya. Kemudian istri, anak 3 kecil-kecil. Nah, kemudian ada persoalan di sana. Itulah yang kemudian hakim rentan untuk disuap. Makanya kita meminta
yang ilegal, penggajian ilegal ASN itu harus diubah, disetarakan dengan pejabat negara. Bukan pejabat negara kayak DPR RI, enggak, minimal pejabat daerah. Seperti itu. Entah DPRD, entah bupati. Walaupun itu tidak menjamin kemudian selaras dengan integritas, tapi silakan pasca itu pengawasan mau diperketat, monggo. Kemudian sanksinya lebih tegas, harusnya badan pengawasan memberikan sanksi lebih tegas dari itu kalau misalnya ketahuan. Itu juga silakan. Memang harus berjalan simultan ya, soal kenaikan gaji dengan sistem pengawasan di peradilan, badan peradilan begitu, supaya tadi soal peluang-peluang judicial corruption itu bisa terminimalisir gitu ya. Tapi menarik juga ya kalau ngelihat kemarin itu ada yang disampaikan juga oleh SHI di RDP dengan DPR begitu ya, menyampaikan bahwa gaji hakim ini setara dengan 3 hari uang jajannya Rafathar gitu. Itu udah separah itu ya Mbak Amel, Mbak Saji? Ya kondisinya ya sebagaimana disampaikan. Abis ini telepon Raffi Ahmad. Ya, tapi setidaknya sudah ada titik terang gitu ya yang disampaikan ketika rapat kemarin itu kan ada telepon dari Pak Prabowo tuh yang dia tidak hanya menjanjikan tapi meminta teman-teman hakim untuk bersabar. Nah, itu upaya setelah mendengar komitmen dari presiden terpilih itu gimana nanti ke depan? Yang jelas dikawal, itu satu, dikawal. Kemudian kami minta dilibatkan. Kemarin sudah ketemu sama Menteri Hukum dan HAM, tolong dilibatkan dalam pembentukan PP 94 tahun 2012. Seandainya diubah, jangan sampai mereka bicara hak-hak hakim tapi hakim tidak dilibatkan. Nah, ini juga bagian yaitu dilibatkan. Selain itu juga kita lihat 100 hari kerja presidennya. Iya, ini juga jadi kalau kita komparasi ya jangan ke negara lain lah, ke sesama penegak hukum gitu, ke jaksa atau ke KPK, ini jomplang juga ya besaran honor yang diterima oleh hakim dengan KPK gitu. Kalau KPK kan biasanya mereka bisa ambil bersih di luar tunjangan dan lain seterusnya itu 30-an 40-an juta, tapi ini justru hakim yang dianggap tadi wakil Tuhan dan dituntut untuk adil gitu ya sebagai bagi para pencari keadilan justru bisa dibilang dianggap paling rendah ya. Iya, jadi nyambung lagi ya, kalau kita mencermati lebih lanjut kan sebetulnya tuntutan dari teman-teman SHI ini adalah untuk mewujudkan independensi peradilan begitu ya, yang tadi berintegritas, imparsial dan lain seterusnya. Nah, tapi kalau persoalan judicial corruption itu sebetulnya secara umum dia bisa diatasi nggak sih Mas dengan dengan menaikkan gaji gitu ya? Kalau menurut kita ini ya, kalau menurut kajian akademik lah, kita bicara kajian akademik lah. Korupsi itu kan ada 2 faktor penentunya. Yang satu emang masyarakatnya, manusianya ini rakus gitu. Rakus ya. Iya, emang gak bisa lagi lah ya untuk dibina, harus dibinasakan, bahasa kasarnya seperti itu. Emang rakus, sifat dasarnya udah rakus. Yang satu memang karena kebutuhan. Baik. Kalau di profesi hakim mungkin sudah terpojok sekali, tawaran itu datang akhirnya mengambil. Dan takutnya itu menjadi candu. Candu semakin banyak orang yang rusak. Gitu. Tapi itulah makanya kami yakin dengan cara seperti itu ini mencegah untuk peradilan itu tidak bersih. Kita ingin banget peradilan itu bersih. Bahkan kalau boleh nambahin, sebenarnya jangan hakim doang kalau perlu yang naik gaji. Aparatur di bawah hakim juga dinaikkan aja kesejahteraannya, tapi hakim dulu sebagai core bisnis utama pengadilan. Ya, sebenarnya kehidupan layak itu kan untuk semua orang. Betul. Gitu kan. Nah, sebenarnya hakim ini juga posisinya kan tanpa harus kekurangan hak-hak fundamentalnya, tanpa sejahtera secara profesi dia memang sudah rentan gitu, karena dia harus sendiri kan. Dia nggak boleh bergantung eksekutif, nggak boleh bergantung legislatif, nggak boleh bergantung dengan siapapun karena dia harus independen. Nah, dengan semakin nggak terpenuhinya kesejahteraan ini posisinya makin rentan. Dan banyak pihak yang akan bisa memanfaatkan kerentanan ini. Karena memanfaatkan kerentanan ini untuk terus dicoba, dan sampai kapan kerentanan ini akan bertahan kalau nggak dikuatin, kan rapuh juga gitu.
Dan ya salah satunya adalah dengan disejahterakan hakim ini. Kami nggak menuntut banyak sih, kami minta layak aja. Oke, proporsional. Selalu Ya. minta proporsional. Oke. Tapi ya setelah aksi ini kan sebetulnya bukan aksi mogok kerja ya, tapi cuti bersama ya. Masih ada beberapa perkara yang sebetulnya dianggap penting itu masih disidangkan kan, Mbak Amel ya. Jadi bukan mogok kerja kan ini Bukan bentuknya. mogok kerja. Saya sendiri baru bisa ikutan karena hari Rabu kemarin pagi saya masih ada sidang perkara anak gitu loh. Itu kan tahanannya terbatas. Jadi kita sebisa mungkin juga tidak membebankan masyarakat yang mencari keadilan gitu. Jadi ya cukup profesional menurut saya ini cuti bersama. Kita mengorbankan cuti yang sebenarnya kita bisa pakai untuk keluarga, untuk akhir tahun teman-teman yang lain pada pulang gitu kan. Tapi ya kita pakai untuk ini karena untuk kesejahteraan bersama sih. Pakai di perjuangan. Mantap. Perjuangannya sampai kapan? Sampai menang ya. Oke. Tadi ditanyakan sama Bang Diki, apa saja selain yang diperjuangkan selain kenaikan hak keuangan. Selain mungkin bisa cerita. Selain itu kita juga meminta jaminan keamanan, setidaknya diatur oleh peraturan pemerintah lah saat ini. Lalu yang ketiga kita minta juga contempt of court, undang-undang contempt of court itu kita minta juga untuk penghargaan dan keamanan yang lebih kuat lagi di ruang-ruang pengadilan ketika menjaga bersidang. wibawa persidangan sih sebenarnya. Bukan cuma kita doang, tapi wibawa persidangan. Betul, wibawa persidangan itu karena selama ini belum ada ya. Paling masih dalam aturan perma kalau nggak salah, peraturan Mahkamah Agung. Soal contempt of court itu? Soal tata ketertiban dalam bersidang sih lebih. Cuma kalau ada contempt of court kayak di Filipina dia sudah ada tuh contempt of court. Jadi pengadilan persidangan udah lebih ada marwahnya, ada martabat ya. Di KUHP baru ada tapi kayaknya kurang rigid. Oke. Ya, ada di KUHP baru pasal contempt of court tapi tidak secara detail diatur di dalam undang-undang itu sendiri. Oke. Ya tapi memang kalau misalnya itu dibahas gitu ya dalam bentuk peraturan Mahkamah Agung gitu, satu hal sebetulnya dalam prinsip untuk menyusun peraturan itu kan harus tadi ya soal ada partisipasi nggak cuma dari hakim juga tapi juga dari masyarakat yang mencari keadilan misalnya supaya tidak ada ruang-ruang kriminalisasi tuh di situ kan. Di satu sisi marwah pengadilan itu terjaga di saat yang sama masyarakat juga aman gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, selain itu tadi Mbak Amel soal jaminan keamanan, soal contempt of court, ada lagi? Jabatan hakim. Yang paling penting kita dukung dan dorong adalah undang-undang jabatan hakim itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya tapi itu kita sekarang mintanya mengenai hak keuangan dan juga fasilitas PP 94 2012 itu karena menurut kita itu yang visible untuk sekarang gitu. Itu yang memungkinkan dalam jangka pendek sebagai solusi untuk independensi peradilan saat ini, tapi secara jangka panjang tentu kita mendorong undang-undang jabatan hakim dan kita sangat berharap kita yang sebagai hakim ini juga dilibatkan dalam undang-undang jabatan hakim itu. Dan kita juga berharapnya undang-undang jabatan hakim itu menguatkan independensi peradilan, bukan lagi membuat dia menjadi ketergantungan yang sangat kuat dengan legislatif ataupun eksekutif gitu. Kita berharap supaya yudikatif ini menjadi lebih mandiri gitu, lebih independen. Saya ambil contoh gini Mas, kenapa kemudian hakim itu harus di pejabat negara, bukan pegawai negeri sipil, ASN tapi pejabat negara. Kalau pegawai negeri sipil yang paling sederhana kami masih ngisi namanya SKP atau e-kinerja. Yang secara aturan itu dibuat oleh BKN. Mungkin mau nggak mau ada titik singgung sedikit pemerintah di sana, ya kan, ngisi e-kinerja, kemudian kaitan sama BKN, begitu juga pakai NIP, itulah kemungkinan ada titik singgung pemerintah bisa masuk, eksekutif dalam hal ini ya. Kalau misalnya kita mandiri sebagai kekuasaan yudikatif yang mandiri, itu makin memperkuat para pencari keadilan untuk independensi peradilan dan peradilan yang bersih. Di sisi lain juga pengukuran kerja hakim itu tidak bisa secara kuantitas saja gitu. Cukup berbeda mungkin ya dengan ASN pada umumnya gitu, karena kinerja hakim itu mostly diukur secara kualitas putusannya kan gitu. Jadi ketika kita menggunakan tolak ukur dan evaluasi kinerja menggunakan
ASN agak kurang pas gitu, agak kurang match dengan hakim. Misalnya gini, ada hakim menangani 50 perkara, saya hanya misalnya 30 perkara, tapi 30 perkara saya mungkin bisa jadi lebih sulit hitungannya secara kualitas ketimbang yang 50 gitu. Itu kan per case, dan itu tidak bisa kita ukur, oh berarti yang 50 perkara ini hakim ini lebih baik kinerjanya, dia bisa menyelesaikan 50 perkara dalam 1 bulan gitu. Itu kan karena tolak ukurnya nggak jelas ya. Iya, jadi makanya juga struktur golongan, pangkat golongan, evaluasi kinerja, tolak ukur kinerja kita juga diharapkan bisa mandiri juga gitu. Oke. Nah, ini kan gerakan SHI itu untuk cuti bersama gitu ya, dilakukan tanggal 7, mulai tanggal 7 sampai 11. Koreksi kalau saya salah. 7 sampai 11 Oktober ya. Betul. Nah, setelah itu apa yang akan dilakukan oleh teman-teman SHI? Setelah itu kemarin kita sudah dengar janjinya Pak Prabowo. Kita hargai, kita apresiasi, dan kami masih berprinsip, kami yakin Pak Prabowo akan menyelesaikan itu karena itu sudah disampaikan di beberapa forum. Betul. Di debat pertama juga disampaikan kan kalau nggak salah, spesifik soal hakim. Di Muhammadiyah, di acara di Universitas Muhammadiyah di Solo Pak kalau tidak salah, dan di berbagai kesempatan sampai dengan kemarin. Nah, tinggal kita melakukan pengawalan, mungkin nanti bisa komunikasi dengan DPR RI karena kemarin kan sudah diterima oleh DPR RI. Mudah-mudahan itu bisa sebagai wakil rakyat kita mengontrol itu semua. Kalau seandainya dalam 100 hari kerja gitu ya, 100 hari kerja belum ada kepastian, ini rekan-rekan akan melakukan konsolidasi, bisa saja melakukan aksi lanjutan. Bentuknya nanti tunggu. Sebenarnya belum tahu belum sih. Belum tahu. Tapi dikonsolidasikan terlebih dahulu sambil menunggu 100 hari kerja. Ya, menarik untuk kita kawal bersama ya, nggak cuma hakim tapi juga masyarakat sipil, terutama yang memantau isu peradilan dan juga korupsi, karena tadi salah satu bentuk untuk meminimalisir adanya judicial corruption atau hakim untuk menerima pemasukan dari pihak-pihak lain itu ya, menaikkan kesejahteraan gitu ya, supaya tadi celah-celahnya meskipun tidak ada jaminan begitu ya, dengan dinaikannya gaji bagi para hakim itu secara otomatis akan menghapus korupsi di soal isu judicial corruption tadi, tapi memang harus secara simultan dengan perbaikan pengawasan di internal badan peradilan begitu. Nah, menarik tadi Mas Aji, Mbak Amel, untuk kita kawal bersama pernyataan dan komitmen dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tapi kalau kita boleh fair-fairan nih untuk penutup, Mas Aji, Mbak Amel, tapi jurang nih ya? Dihitung dinilai dari angka 1 sampai 10 berapa komitmen dari komitmen Presiden sekarang terkait dengan reformasi penegakan hukum? Ini karena kan 10 tahun nih menjelang ini lengser kayak debat pilpres ya kemarin ya, sudah nilai ya. Agak-agak ya. Reformasi peradilan masyarakat sih yang lebih enak nilai ya kan. Biar masyarakat aja. Kalau saya masyarakat yang nilai. Kalau Mbak Amel gimana? Betul, tetap masyarakat yang menilai. Harusnya masyarakat yang teredukasi bisa memberikan nilai yang objektif. Ya, kalau ngelihat dari kacamata paling objektif, melihat situasi runyamnya penegakan hukum di Indonesia sekarang, mungkin ya Kak, saya kan masyarakat kan, pemantau isu korupsi 1/10. Tapi berarti masih ada harapan. Ampun. Terima kasih Mas Aji. Terima kasih Mbak Amel. Abis Bang Diki bilang 1/10, besok kayaknya didatengin Inter karena ikut ketawa. Enggak, itu kan penilaian paling objektif ya. Apalagi kalau ngelihat hasil survei itu survei politik indikator ya. Itu menempatkan bahwa mayoritas masyarakat itu nggak puas soal penegakan hukum, terutama soal anti korupsi di era Presiden Joko Widodo. Itu terima kasih sekali lagi Mas Aji, Mbak Amel. Terima kasih sudah mampir. Kita tentu pasti akan kawal bersama ICW, teman-teman SHI, sampai ini terwujud begitu ya, karena tadi problem yang sangat mendasar yang dialami oleh para hakim, terutama hakim-hakim yang di daerah begitu ya, daerah 3T yang dia selain daripada beban kerjanya itu besar, berat begitu, tapi juga isu soal keselamatan juga selama ini masih belum jadi concern gitu. Terima kasih sekali lagi, saya cukupkan. Kita kembali lagi di episode selanjutnya di podcast Di Atas Meja. Ya, dah.